Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kawan-kawan pencinta buku dan pencinta ilmu. Berjumpa lagi dengan saya Wiwin Eko Santoso. Semoga kawan-kawan baik-baik saja di situ ya. Nah, dalam perjumpaan kali ini ternyata tampaknya saya atau kita masih berkutat untuk membahas terkait dengan buku Primbon. Baiklah, apa tema dan judul kita hari ini? Ya, judul atau tema ya, yaitu bagaimana menjadi maling atau perampok yang penuh perhitungan ala Primbon. Wah, apa pula itu? Bahaya ini. Wah, enggak lah ya, enggak bahaya ya. Karena apa? Ya, sebenarnya begini, selama ini yang kita ketahui kan Primbon digunakan di masyarakat Jawa terutama. Yang paling sampai dipakai hari ini masih ada dan mungkin banyak digunakan untuk perhitungan atau petungan bagi pernikahan atau perjodohan. Nah, perhitungan itu untuk misalnya menghitung tahun baik yang mana, bulan atau hari yang baik yang mana, hari sengkolo yang mana, hari bencana yang mana, pantang bulan yang mana, cari bulan rahayu, anggoro kasih, tanggal sangar, terus tanggal ijab kabul yang baik yang mana. Nah, itu perhitungan untuk pernikahan melalui Primbon atau perhitungan Jawa itu kan. Kemudian ada hitung neptu hari, pekan lahir dari si cowok dengan cewek dikombinasikan untuk memprediksi kesehatan mereka bagaimana, terus kerejekiannya bagaimana dan keharmonisannya bagaimana, peluangnya. Kemudian juga dengan Primbon masihlah ada yang menggunakan untuk menghitung neptu huruf aksara Jawa pada nama cowok atau cewek, kemudian dikombinasikan untuk dihitung peluang langgeng, emosi hubungan, ya, dan seterusnya. Nah, cuman berapa prosentasi orang yang memakainya itu kemudian benar-benar sesuai dengan cita-citanya, saya belum mendapatkan angka, ya, data kuantitatifnya. Juga misalnya berapa persen penggunaan di masyarakat itu, ya, dan hasilnya berapa persen, itu juga ya lagi-lagi data kuantitatifnya belum saya dapatkan ya. Mungkin sudah ada penelitiannya, tapi apakah itu penting? Ya, bagi yang meneliti pasti penting. Bagi saya cukup lumayan penting tapi tidak mendesak. Yang jelas Primbon itu kan bersifat netral. Di dalamnya ada untuk kebutuhan pernikahan dan di dalamnya juga ada untuk kebutuhan durjana. Misalnya bagaimana petungan bagi pencuri dan perampok, termasuk petungan untuk menangkal pencuri dan perampokan. Nah, itu penting itu. Maka dalam Primbon itu dipelajari untuk itu sebenarnya. Bagi yang berniat jahat durjana, dia akan memakai perhitungan. Bagi yang anti durjana, anti maling, dia akan menggunakan perhitungan. Pertarungan bagi literasi Primbon sebenarnya ya seperti itu. Baik, bagaimana selama ini pernikahan dan perjodohan yang terkenal dan dipublikasikan dalam berita ya atau artikel di media online banyak sekali ya. Tapi untuk pencurian, perampokan, cara menghitungnya bagaimana? Ada sih satu artikel. Cuman saya akan buat simulasi yang agak lebih spesifik. Seperti apa itu ya? Nah, kita lihat ya. Tetap saja saya harus tunjukkan dulu buku yang saya pakai adalah ini. Kitab Primbon, Betal Jemul Ada Makna. Oke, coba dilihat. Nah, ini dia. Nah, ini Primbonnya bagaimana? Inilah, nampak? Kitab Primbon Betal Jemul Ada Makna sudah bahasa Indonesia, yang ini masih karangan Kanjeng Pangeran Haryo Cakra Ningrat. Oke, ini patokan dan pedoman umum yang dipakai sudah diterjemahkan bahkan oleh masyarakat Jawa, ini yang paling laris bacaan ini. Nah, di belakang saya sudah ada tulisan simulasi yang akan saya gunakan, yaitu ada tanggal di sini. Ya, 8 Januari 2021 yang lalu, dan itu kita tahu adalah sebagai hari Jumat Wage. Nah, pasarannya ada, harinya ada Jumat, tanggal 24 Jumadil Ulo 1954 Ano Jawa, tahun Jawa ya, atau 24 Jumadil Awal tahun 1442 Hijriyah. Nah, di sini sengaja saya pakai karena sudah lengkap di situ. 4W 1H-nya. Nah, kenapa itu menjadi simulasi? Karena pada waktu subuh, kira-kira menjelang subuh, ada versi lain katanya dini hari, itu seorang pencuri yang bugil ya, itu melakukan aksi di Kelurahan Beringin,
Kecamatan Pasar Jambi, kota ya. Dan menggondol HP. Sayangnya terekam oleh CCTV rumah sebelah. Dan ini yang menyebabkan dia ketahuan. Akhirnya juga kena bogem, katanya begitu ya. Nah, menurut perhitungan sebenarnya itu Saubo ini sebenarnya salah ya dari segi waktu. Tapi ada versi lain menyebutkan dia mencurinya itu dini hari, jam 1.40. Oh, kalau kayak gitu, itu malah waktu yang baik pada hari 8 Januari 2021 ini. Loh, tapi kok apes juga? Ya, karena paling tidak terekam oleh CCTV. Satu, secara rasional. Secara suprarasionalnya, ya mungkin ada ketidaksesuaian antara diri pencuri itu dengan lokasi yang dia curi. Nah, itu kan termasuk bagian dari yang harus kita hitung. Contoh ya, saya langsung contoh, yaitu Wiwin Eko Santoso pelakunya. Jadi harus ada siapa? Wiwin Eko Santoso. Siapa itu Wiwin? Ya saya, itu ya. Oke. Saya ganti pelakunya adalah Wiwin yang jadi maling. Nah, tahap pertama adalah A, yaitu operasi 1. Kita sebut operasi maling atau operasi rampok 1. Wah, ini ya. 1. Di primbon seperti itu tulisannya operasi 1. Yang dihitung apa? Yang dihitung adalah neptu, ya, dihitung adalah neptu dari hari lahir Wiwin Eko Santoso ini. Terus dihitung hari operasi, makanya ada rumusnya tuh, yaitu rumusnya dihitung hari lahir dan termasuk tentu hari pasaran juga kombinasi ditambah dengan hari malingnya itu atau hari operasi nanti dibagi 3. Nah, hasilnya berapa? Sisanya berapa tuh? Nah, itu yang menjadi tanda tanya dan itu yang menjadi rumusnya. Jadi langkah atau tahap pertama hitungannya tuh ya adalah ini dulu. Ya. Hari lahir dari si maling itu sendiri, ya. Nah, sisanya berapa? Sisanya berapa? Karena dibagi 3, ada kemungkinan 3 di sini. Ya, bisa jadi habis. Sisanya kalau dibagi, ada yang sisa 1, ada yang sisa 2. Nah, ini punya makna nih. Ya, kalau habis kita sebut apa? Nah, kalau di sini, kalau dibagi itu habis, maka namanya ini disebut gagal. Ya, peluangnya menjadi sangat buruk, yaitu gagal. Kalau sisa 1 malah sukses. Kalau sisa 2, ya, menurut primbon itu ini belum tentu berhasil. Udah begitu saja kemungkinannya. Nah, sekarang kita lihat Wiwin Eko Santoso itu lahirnya kapan? Nah, lahirnya kapan? Nah, kita harus tahu kapan itu berarti berhubungan dengan hari dan pasaran. Nah, untuk pengetahuan sebenarnya dasar dan ini bagi orang Jawa akrab, tapi kalau bagi orang bukan Jawa atau yang generasi muda mungkin ini tidak terlalu dihitung karena hari tidak hanya 7 saja. Ada hari juga yang namanya Panca atau Pancaworo selain Sabta Woro. Jadi saya tulis saja lah ya. Di sini Jumat ya. Sebenarnya ngitung hari kan dimulai Minggu ya. Dan itu menjadi seminggu itu wuku nanti ada sendiri itu istilahnya ya. Satu ya kita mulai dari Jumat. Jumat, kemudian Sabtu ya, Sabtu, terus Minggu, kemudian Senin, kemudian Selasa, kemudian Rabu, ya, Kamis, dan ini sudah 7 hari, ya, disebut Sabta Woro 7. Nah, ada 5 hari lagi yang namanya disebut bukan 5 hari tapi 5 pekan atau pasar, ya, yaitu Kliwon, Legi, Pahing, Pon, Wage. Nah, kita susun saja misalnya di sini ketemulah Jumat itu dengan misalnya Kliwon. Kalau gitu diikuti Sabtunya berapa? Maksudnya Sabtu ketemu apa? Legi. Kemudian Pahing. Kemudian Pon. Wage. Nah, sudah ada 1, 2, 3, 4, 5. Pancawara. Nah, ini hari di sini disebut pasaran. Nanti kalau Rabunya bagaimana? Ya, ulang lagi dari Kliwon. Kliwon. Kemudian Kamisnya ketemu dengan Legi. Dan ini sebanyak 5. Makanya kombinasi dari semua ini itu ada 35 hari dan pekan yang berbeda. Jadi bukan 30 hari tapi 35. Dan ini penting.
Dan ada pembakuan untuk nilai masing-masing dari hari maupun pasaran ini, yang itu sudah ada di Primbon. Ya, Primbon halaman di sini halaman 7. Ya, contoh. Ya, pembakuannya itu hari Jumat. Hari Jumat itu nilainya berapa? Jumat itu nilainya adalah 6. Sementara Sabtu 9. Minggu berapa nilainya? Minggu nilainya 5. Minggu 5, Senin nilainya 4. Di sini Selasa nilainya 3. Rabu berapa nilainya? Rabu nilainya 7. 7, 8 Kamisnya. Kliwonnya berapa nilainya? Kalau Kliwon nilainya 8. Kemudian pahingnya leginya 5, pahingnya 9, kemudian ponnya 7, wagenya 4. Nah, bagaimana bisa dibaku seperti itu? Ya, saya tidak tahu ya. Tapi nanti ini saya hapus, dan karena ini sudah baku, nanti setiap ada kebutuhan ini saya lampirkan kok melalui tayangan ini. Oke, inilah dia contoh adanya hari yang punya nilai, pekan punya nilai. Sudah ya, seperti ini. Pengenalannya ada 7 hari dan 5 hari. Sebenarnya ada lagi 6 hari, ada juga 9 hari. Wah, itu banyak ya. Cuman kita mengenal cukup yang hari dan pekan seperti ini saja. 7 dengan 5. Di kalender umumnya seperti itu yang tercantum ya. Seperti ini kalendernya ya. Kita kenal misalnya hari Senin, di bawahnya ada keterangan legi. Nanti Selasa kita di bawahnya lihat ada Pahing, Rabu, Pon, dan seterusnya. Artinya yang paling umum dan lazim hanya 7 dan 5 ini. Seperti itu ya. Ini saya hapus ya, karena saya akan memulai menghitung. Maka sudah diketahui nih rumusnya, sudah diketahui syaratnya, sudah diketahui bahwa Wiwin Eko Santoso sebagai malingnya ini lahirnya kapan. Nah, harus tahu lahirnya itu, harinya itu dan pekannya. Langsung saja, dia lahirnya anggap saja Kamis. Sebelum Jumat ya, jadi Kamis apa? Kamis Pon. Apa benar ini lahirnya saya? Ya tidak ya. Tidak apa iya? Ya karena setiap orang yang tahu hari lahir itu dan pasarannya dirahasiakan. Ya makanya orang akan mencantumkan tanggal lahir itu kalau enggak selisih sehari ke depan, selisih hari ke belakang. Tujuannya apa? Dia ingin merahasiakan hari dan pasaran sebenarnya dari kelahirannya. Karena kalau sudah tahu hari pasaran seperti ini, Kamis Pon, misalnya kalau Kamis Pon itu, maka nih hari apesnya tuh 2 hari berikutnya atau 3 hari lagi, yaitu Sabtu Kliwon. Nah, itu saatnya baik untuk menyantet dia, memelet, meteluh, nah, itu ya. Baiklah, ini Kamis Pon, kemudian hari malingnya apa nih? Pada 8 Januari 2021, seandainya saya yang pencuri, jadi pencurinya, diberingin itu Jumat Wage bagaimana? Maka ditambah Jumat Wage. Jumat Wage. Nah, tadi sudah tahu nggak ini? Kamis itu berapa nilainya, Pon berapa nilainya? Kamis itu, nah, tiba-tiba yaitu nilainya 8 dan 7. Ini nilainya 8, 7. Jumat berapa nilainya? Jumat nilainya ya 6 dan 4. Nah, ini kita tambahkan semua nih ya. Tambahkan. 8 tambah 7 berapa? 15. Ini 10. Nah, 10 jadi totalnya 25 dibagi 3. Hasilnya berapa tuh? Hasilnya 8 kali 3 kan 24, berarti 0,33 kalau bahasa kalkulator. Ini berapa nih sisanya? Sisanya berapa nih? Ada tanya, sisanya 3. Ya enggak ya. Nah, kalau mau cara gampangnya ada lagi tuh. Ya itu kita cara bijian, main bijian ya. Ya ini kita bijinya 25 ya. Kita buat saja ya bagi yang ingin melihat secara gampangannya begitu bijian. Walaupun panjang nih. 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25. Nah, coba kita bagi 3 ya. Nah, ini 3. Oke, nih 3. Ini 3, ini 3, ini bagi 3, ini 3. Nah, ada sisa 1. Berarti 0,3 itu maksudnya sisanya 1. Nah, jadi sisa 1. Kalau sisa 1 artinya apa? Nih, saya sukses. Seorang Wiwin
yang kelahiran Kamis Pon kalau mencuri Jumat Wage 8 Januari 2001 itu bakal sukses. Tinggal kombinasikan yang lain lagi, yaitu apa? Di mana? Nah, kalau sekarang kapan mencurinya, kapan dia lahirnya sang pencuri, sekarang di mana dia akan mencuri. Nah, itu lagi yang dikombinasikan ya. Ini saya hapus ya di ujian ini. Maka tahap berikutnya kita akan menghitung bagaimana mencuri di suatu tempat. Nah, apa yang perlu kita hitung? Baik, itu berarti kita sebut yang B, yaitu operasi 2. Bahasa primbon menyebutnya begitu. Operasi 2 itu adalah kita menghitung apa itu? Ya, kita menghitung menghitung nama, ya. Nama desa atau kelurahan atau kampung. Terserah apa yang paling akrab disebut di tempat itu. Karena mau mencuri, misalnya Wiwin Eko Santoso mau mencuri, dia harus kenal dulu nama tempat itu, yang akrab apa. Dan itu akan berpengaruh dari nama. Nah, namanya ini adalah tempat dan menggunakan aksara Jawa. Nah, makanya yang dipakai adalah nama tempat, kampung itu aksara depannya atau huruf depannya. Ya, jadi cara menghitungnya pakai rumus tetap yang sama seperti ini, yaitu hari lahir ditambah ya aksara depan. Aksara depan nama. Nah, itu. Terus dibagi 3. Sisanya berapa? Itulah dia menjadi rumusnya. Ya. Oke, rumus bakunya seperti itu. Nah, sisanya tentu ada 3 kemungkinan, ya. Ya. Apa tuh? Ya, bisa hasilnya habis dibagi. Ada yang sisa 1, ada yang sisa 2. Nah, kalau sisa atau habis atau tidak bersisa habis ini artinya apa? Nah, kebalikan dari ini. Kalau di sini gagal, di sini malah sukses. Oh gitu ya. Kalau sisa 1 menurut primbon itu, ini malah justru gagal. Kebalikan dari sini. Gagal ditambah apa? Peluang mati. Nah, sudahlah gagal, mati. Kalau di sini belum tentu, ya. Tentu sukses. Bisa jadi malah tertangkap. Nah, balik lagi ya ke rumus ini, aksara depannya yang menjadi patokan untuk kita menghitung, ya. Ya, dengan waktu lahir kita. Nah, aksara ini berarti harus mengenal aksara Jawa dulu. Oke, saya kasih contoh pengantar aksara Jawa itu ada 20. Ya, bagi yang tidak mengerti atau tidak pernah tahu, aman. Sudah diterjemahkan kok. Ada aksara Jawanya, diterjemah Latinnya, kemudian angka nilainya sudah ada. Ya, aksara Jawa itu ya. Baiklah, untuk sekedar ini pengenalan saya agak jongkok ya, yaitu aksara Jawa itu yang kita perlu tahu itu adalah huruf ho, kemudian no, kemudian co, kemudian ro, hono, co, roko, kemudian do, to, so, wo, lo. Nah, itu dia. Terus podo, podo, jo, yo, nyo. Nah, podo, jo, yo. Terus huruf mo, ko, bo, to, ngo. Nah, seperti itu. Berapa nih? 20 ya. Dan makanya nilainya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Otomatis nanti ini nilainya adalah 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Pas gitu ya.
Nah, ini memang punya filosofinya terkait dengan kedatangan Aji Saka ke Tanah Jawa yang disebut-sebut seperti itu dalam Babat Tanah Jawi juga ada pada tahun 78 Masehi ya. Dan kalendernya mulai Saka dihitung saat itu untuk di Jawa, dan pengenalan huruf ini juga konteksnya secara filosofis dari seorang Haji Saka itu. Ya, itu banyak sumbernya bacaannya, misalnya buku ini ya, Dunia Mistik Orang Jawa ini. Nah, di Perpustakaan Provinsi Jambi ini ada ya. Cerita Hono Coroko itu ada di sini, halaman 19 ya. Di sini disebutkan Hono Coroko, artinya apa? Ada utusan, mereka bertengkar, karena masing-masing berani, maka keduanya menjadi mayat. Oke, karena ini sudah ada pembakuannya, dan nanti saya tayangkan terus kalau kita mau mempraktekkan ini saya hapus. Karena yang penting bukan aksara ini yang harus diketahui dalam bentuk aslinya, karena memang tidak semua orang hafal dengan aksara aslinya, aksara Jawa. Ya pakai aksara Latin nggak apa-apa, tapi bunyinya maksudnya itu. Dan itu sudah tersedia dalam primbon terjemahan. Bagusnya sih kalau tahu aksara Jawa ya. Tapi ya nggak apa-apa kalau nggak tahu ya, tidak ada paksaan karena sudah dipermudah ya. Nah, sekarang balik lagi ke rumus ini. Kalau misalnya saya ingin mencuri daerah Beringin, bagaimana? Wiwin Eko Santoso. Ya, jadi kita harus tahu Beringin. Ya, kita tulis ini, yaitu daerah Beringin. Nah, Beringin. Bagaimana daerah Beringin itu? Daerah Beringin berarti huruf Bo. Ya, karena B depannya kan? Ya, B. Nilainya berapa tuh Bo itu? Ya. Ya. Hono Coroko Doto Sowolo Podo Joyonyo Mogo Bo. Oh, berarti 18 nilainya ya. 18 tuh. Nilainya 18. 18. Ah, kemudian aksara depan sudah dipakai dari Beringin ini, nama desa, depan ditambah neptu lahirnya yaitu Kemispon yang sudah kita hitung, yaitu tambah 15. Udah gitu aja. Oke, berarti berapa nih hasilnya? 18 tambah 15, ini 8, 9, 10, 11, 12, 13 ya. 13, berapa berarti 33. Kemudian dibagi 3. Oke, ini hasilnya 11. Tanpa koma. Kalau gitu, berapa nih sisanya nih? Apakah habis? Sisa 1, sisa 2. Ya 11. Habis dah ya? Tidak ada koma. Atau mau cara gampangnya ya itu kita buat panjang lebar 33 bijian tadi itu ya. Gak apa-apa, sekali lagi saya demonstrasikan itu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 3. 3 biji sudah saya sebut di sini. Dibagi 3. Ya, kita lihat bagi 3 nih. 1, 2, 3. 3. Oke, kita bagi 3 ya. Nah, nih. 3 biji, ini kita bagi. Oke, ya, ini 3. Hah, habis kan? Berarti 11 itu sisanya habis. Kalau habis bagaimana? Sukses. Nah, sukses. Jadi kalau saya, Wiwin Eko Santoso, mau mencuri di daerah Beringin, itu sukses. Jadi sudah jelas nih kombinasi dari hari Jumat Wage ditambah daerah Beringin itu cocok dengan saya. Dan ini melekat ini. Karena apa? Berkaitan dengan aksara depan dan hari lahir pasaran saya. Melekat dia nama Beringin. Tidak hanya Beringin berarti, daerah-daerah lain seperti namanya Buluran, ya, kemudian daerah Budiman, Kelurahan Budiman, Beliung, Bagan Pete, itu berarti cocok kalau saya beroperasi di sana, bakal berhasil atau aman. Tapi misalnya kalau nama lain bagaimana? Kita tes, misalnya nama Lego. Nah, ada tuh daerah namanya Kampung Lego misalnya. Lego. Nah, Lego. Depannya hurufnya yang kita pakai le. Le itu kalau aksara Jawa menjadi lo ya. Lo. Nah, lo itu berapa nilainya? Hono Coroko Doto So Wo Lo 10 ya. Nah, ya, 10 itu ya. Insya Allah 10. 10 ditambah 15. 10 tambah 15 berapa tuh? 25. Dibagi
3 berarti 8. 8,3333 gitu ya kalau di kalkulator. Nah, ini artinya sisanya berapa nih? Oh, ini artinya sisanya 1. Kalau 1 artinya apa? Nih, gagal dan bisa mati. Jadi bisa mati saya di sana. Nah, jadi kalau saya misalnya mau mencuri di daerah Legok, itu tidak akan berani secara primbon. Karena apa? Resikonya saya gagal, sudah itu malah terbunuh di sana. Waduh, ya nggak masuk daerah Legok. Kemudian mungkin daerah-daerah lain seperti daerah yang ada huruf L-nya, kalau ada huruf L yang lain gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana kalau misalnya saya mencuri di daerah, misalnya kita ambil contoh daerah mana ya? Sungai Putri misalnya. Sungai Putri. Ini Sungai Putri ya. Sungai Putri. Oke. Berarti su-nya kita pakai aksara pertama. Su itu berarti huruf so. Ini co ya. So. Maaf. Ya, so begini ya. Berapa nilai so tuh? Ono coroko doto so. 5, 6, 7, 8. Iya. Sungai Putri berarti 8. Ya. 8 ditambah berarti tambah 15. Berapa tuh hasilnya? Ya. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Oke, 23. 23 dibagi 3. Berapa hasilnya tuh? Hasilnya 10 dah. 10 ya. Ya, Sungai Putri. Hasilnya 7. Oh iya ya, karena 7 kali 3 21. Iya ya. 7,3 ya. 7,3333 gitu ya. Kalau gitu 7,6. 7,6. 7,6. Oh, kalau gitu sisanya berapa nih? Sisanya. Ngitung aja nggak bener nih. Oh, saya mungkin pakai cara yang tadi itu ya, diberbijikan aja. 6 ini berapa ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Kita bagi 3 nih semuanya nih. Ya. 3. Oh, ini sisanya nih. Ini 2. Jadi sisanya 2. Kalau sisa 2 itu apa? Ini belum tentu sukses. Malah bisa jadi tertangkap. Nah, rupanya kalau daerah Sungai Putri, nama saya itu dapatnya ya peluangnya kecil sekali, malah bisa tertangkap ya. Sungai Putri contohnya. Kalau yang huruf-huruf lain berarti daerah Kelurahan Selamat, Solok Sipin, Sulanjana, itu berarti sama tuh, bakal tertangkap ya. Itulah nama tempat dikombinasikan. Baru 2 langkah A, B sampai H nanti kita coba. Baik, sebentar saya akan ambil peta dulu ya. Jeng-jreng, nah sudah ada peta Kota Jambi. Oke. Nah, simulasi berikutnya adalah nama daerah. Coba kita kombinasikan, saya tambahkan lagi misalnya daerah namanya Murni. Nah, Murni itu di mana? Murni itu nilainya adalah mo, huruf mo itu nilainya 16. Ya, jadi 16 tambah weton saya atau neptu saya lahir tadi 15, jadi 31. 31 dibagi 3 hasilnya 10,4. Artinya sisa 1. Sisa 1 berarti potensi saya gagal dan bisa tewas. Wah, berarti yang huruf M itu tidak cocok buat saya. Murni, Mayang, Mudung Laut itu adalah daerah yang tidak cocok dengan saya. Daerah Murni itu mana? Misalnya daerah sini nih. Murni. Nah, ini Murni ya. Danau, Kecamatan Danau Sipin. Nah, tadi Legok tadi bisa mati saya. Nah, ini daerah Legok di sini. Ya, Legok ini tidak cocok buat saya, bisa mati kalau saya mencuri di sana. Ya, tapi antiknya kalau misalnya nama saya dikombinasikan dengan nama tempat ini sebagai tempat tinggal, itu artinya bagus. Artinya Pandito dan makmur di situ. Wah, itu pula ya. Kemudian ada juga
misalnya kalau Buluran Kenali, oh itu sama dengan Beringin tadi ya. Hasilnya malah berhasil kalau saya mencuri di daerah sana. Tapi bagaimana kalau daerah Wijaya, huruf Wa? Wa itu nilainya 9 tambah 15, hasilnya 24 bagi 3 adalah 8. 8 bulat berarti habis. Kalau gitu saya kalau mencuri di daerah Wijayapura akan berhasil. Wijayapura ya. Wijayapura, Kecamatan Jelutung ini. Kecamatan Jelutung, nah ini daerah Wijayapura. Nah, itu saya akan berhasil itu, ya. Kecamatan Jelutung. Mana di sini ada nih. Cempaka. Nah, Cempaka ini juga berhasil ini. Bagus ini Cempaka itu nilainya huruf co 3 ditambah 15 dibagi 18 hasilnya 18 dibagi 3 6 habis. Nah, ini malah berhasil daerah sini Cempaka nih, huruf C misalnya. Kemudian Wijaya tadi mana nih? Oh, Kecamatan Jambi Selatan, Wijaya itu Kecamatan Jambi Selatan. Nah, ini Wijaya itu. Nah, ini juga berhasil nih. Ini daerah ini pemukiman yang ramai. Kalau ada toko atau apa yang bisa saya rampok, nah ini malah berhasil. Tapi kalau daerah-daerah yang misalnya seperti Mayang, yaitu daerah Mayang itu tidak aman buat saya. Itu ya, kira-kira seperti itu. Oke, masih akan kita lanjutkan di kemudian hari ya untuk kombinasi bagaimana masuk ke rumah korban. Itu harus tahu tuh jam berapa, kemudian posisi masuknya dari mana. Itu yang disebut juga Raja Muka. Saya kira ini cukup dulu, cuman nanti kalau ada pertanyaan, wah ini berarti ngajari maling. Ya enggak juga, nanti kan ada ngajari penangkalnya. Dan lagi pula polisi sudah sangat canggih ya. Karena itu teknik ini adalah teknik abad berapa ya. Kalaupun mau dikombinasikan harus dikombinasikan dengan yang modern, yaitu bagaimana menghindari CCTV, bagaimana menghindari anjing. Karena menurut Joni Indo, mantan preman dulu, dia kalau mau merampok bank itu tidak akan mau merampok kalau ada anjingnya. Karena anjingnya itu anjing cerdas itu, dan dia tahu baru kita survei katanya sudah digonggong. Itu juga harus dipikirkan ya, selain dari macam-macam teknik. Nah, di Primbon ini nggak ada teknik menangkal CCTV, menangkal anjing bagaimana caranya. Nah, itu belum ada. Jadi saya kira seperti ini dulu saja. Ya, namanya pencuri, mungkin saja orang akan berkelit, pencuri kan ada pencuri yang baik. Misalnya Sunan Kalijogo yang menjadi berandal Lokajaya, mencuri orang-orang yang korup. Nah itu ya, dalam babat Tanah Jawi itu ada. Ya tetap saja dia akhirnya dinyatakan bersalah, hampir dipotong tangan. Untung ahli agamanya membela karena dia adalah orang yang suka membaca Al-Quran, berarti dia memang mencuri bukan karena ingin mencuri. Pasti ada sesuatu. Tapi bapaknya sempat ngotot dalam cerita babat itu, ya orang salah ya, tetap salah. Tapi ya sudahlah, ini bukan ngajari mencuri yang dimaksud itu. Dan ini adalah kita tahu bagaimana mereka berhitung untuk mencuri, dan kita juga tahu nanti bagaimana kita mencegahnya. Dari saya itu saja. Ya, ini peta Jambi. Ya, tadi tempat-tempatnya di mana tidak semuanya saya sebut. Ya, misalnya ada lagi nih kalau misalnya daerah mana tuh ya yang sisa satu bakal mati, misalnya Jelmu. Jelmu ini Jo itu 13 tambah 15 28 bagi 3 9,3. Sisa satu bakal mati. Jelmu daerah mana? Nah, Jelmu di sini nih. Ya, ini nah, kelurahan Jelmu daerah sini. Ya, ini yang di kawasan sini padat nih, ramai juga ini ya. Ada bisa toko yang bisa saya rampok, bisa. Tapi sayangnya Jelmu untuk nama weton saya atau neptu saya hari lahir itu tidak cocok tempat ini. Wah, bisa mati juga. Oke, Kasang bagaimana? Kalau Kasang Ko ya 5 tambah 15 20 bagi 3 hasilnya 6,6. Sisanya 2. Kalau gitu 2 belum tentu berhasil, bahkan bisa jadi tertangkap. Wah, kalau di Kasang ini, daerah Kasang atau Kasang Jaya, malah saya tidak aman dan bukan pilihan. Pilihannya yang tetap yang ideal itu contohnya adalah Cempaka gitu ya. Wijayapura, Buluran Kenali. Tapi kalau namanya Teho, Telanai Pura, kemudian mana lagi nih? Rawasari. Wah, itu berbahaya itu. Itu tidak cocok untuk saya mencuri atau merampok. Tapi kalau misalnya daerah misalnya Bagan Pete ya, kemudian kelurahan mana nih? Beliung. Nah, ini malah sukses ini. Daerah ini ramai juga toko-toko ya.
Sukses juga kalau saya mau ke sana. Sama seperti Beringin, Buluran, dan seterusnya. Dari saya itu saja, sudah azan zuhur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.